Oleh karenanya, mari kita sama-sama dengarkan hadirin jamaah Mau'izatul Hasanah, ya, kajian subuh kita yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Andi Munir SPD atau yang biasa kita sebut Ustadz Jaka India. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya masih lembek. Udah ngopi belum? Belum, entah panitia. Saya ulangi biar kompak, biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang udah jawab salam saya doain masuk surga. Daun salam, daun sugi, yang udah jawab salam saya doain banyak rezeki. Daun salam belinya di Cisaat, yang udah jawab salam saya doain semuanya pada sehat. Daun salam belinya di Ukraina, jauh amat ya, yang udah jawab salam saya doain bebas dari corona. Daun salam, daun nanas, yang udah jawab salam saya doain hutangnya pada lunas. Amin, yang paling kenceng hutangnya paling banyak. Daun salam, jengkol di semur. Nah, enak nggak? Dimakan sama Bang Oji. Yang udah jawab salam saya doain panjang umur, insya Allah nanti bisa berangkat naik haji. DP dulu, kalau nggak DP nggak berangkat. Ya mudah-mudahan semuanya pada berangkat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala rahmah wal barakah minas samai wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innar rajaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhana syahru ummati. Shadaqallah wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil iya, memang kalau pagi-pagi ngilangin ngantuk gue dikagetin dulu. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, Bapak Haji, Ibu Haji, wabil khusus para pengurus Masjid Nurul Iman, DKM Masjid Nurul Iman, diantaranya yaitu yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Husin Adman orangnya. Alhamdulillah sehat Haji ya. Kemudian ada Bapak Haji Agusman,
Ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Nyamar dia. Kemudian ada Bapak Haji Khairul Huda. Mana orangnya? Alhamdulillah. Ini orang-orang tua kita. Ya kalau ada orang tua kita, Masya Allah anget nih kampung. Alhamdulillah. Kemudian Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Ustadz Nopal Rahmatullah. Masya Allah. Kemudian ada tadi imam kita Ustadz Az-Zahri ya. Dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah subuh Masjid Nurul Iman. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah sama-sama atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa ibadah kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca salawat senantiasa langkah kaki kita, pijakan hidup kita, jati diri kita serta akhlakul karimah kita menuju kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yaumil qiyamah insyaallah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kopi, teh belum, ini belum. Ya, terakhir ya. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Rajab. Ini kita berjumpa, bersyukur kita diberikan umur yang panjang. Ini adalah berkat doa-doa kita setahun yang lalu. Betul-betul. Sehingga kita bisa dipertemukan bulan Rajab, insya Allah kita bisa ditemukan di bulan Sya'ban, kemudian kita bisa ditemukan di bulan suci Ramadan. Maka kata Nabi, innar Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kalau memang disebut bulannya Allah, pasti di dalamnya banyak keutamaan, keistimewaan. Betul-betul. Maka salah satunya adalah ziyadatul ta'ah wa ziyadatul ma'siyah. Bertambahnya taat, bertambahnya juga maksiat. Maknanya apa saudara? Ketika seorang hamba melakukan amal-amal kebaikan, ya, di bulan Rajab kebaikan yang udah kita laksanain apa? Puasa sunnahnya. Kemudian kita berzikir, kemudian kita baca sholawat, kemudian kita baca Al-Quran, kemudian kita sedekah dan amaliyah yang sudah kita kerjakan. Kalau itu ikhlas kita kerjakan semata-mata karena Allah, maka Allah berikan ajrun mudha'afun, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Alhamdulillah. Maka ziyadatut ta'ah, bertambah ketaatan, bertambahnya pahala. Allah sedang bagiin pahala besar-besaran buat kita, buat hambanya di bulan Rajab. Kemudian wa ziyadatul ma'siyah, maksudnya apa? Kalau kita melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka zambun mudha'afun, maka dosanya dilipat gandain sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubil. Nah, mudah-mudahan di bulan Rajab terus kita selalu mengerjakan amaliyah, mengerjakan amal kebaikan, amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab juga disebut dengan bulan yaitu Sahrul Asaf, cucuran atau tetesan. Apa yang dicucurkan oleh Allah? Cucuran rahmat, cucuran maghfirah, cucuran anugerah,
cucuran kebaikan-kebaikan. Ini bulan Rajab nih, kita manfaatin betul di bulan Rajab ini. Nah, maka kita disuruh banyak baca istighfar, karena bulan Rajab li istighfariz dzunub, ya, tempat pengampunan dosa-dosa kita. Masuk ke bulan Sa'ban nanti li islahil qalbi, memperbaiki hati kita. Maka nanti bulan Sa'ban kita disuruh minta maaf sama orang tua, sama saudara, memperbaiki hati kita. Masuk bulan suci Ramadan li tathhiril qalbi, membersihkan jiwa hati kita. Alhamdulillah. Rajab tempat menanam, li zar'i, makanya kalau orang nanam biasanya kita butuhin apa? Air. Makanya suasana sekarang mendung, ya kan? Ntar hujan, mendung, hujan. Emang lagi nanam. Bulan Rajab li jar'i, masuk bulan Sa'ban li saqa, bulan nyiram. Masuk bulan suci Ramadan asodizai, tempat memetik dan memanen. Siapa orang di bulan Rajab kagak nanam kebaikan, maka nggak mungkin kita bisa manen, nggak mungkin bisa nyiram. Orang kagak nanem. Nah, supaya kita petik hasilnya di bulan Rajab ini, supaya kita bisa mendapatkan la'allakum tatakun bulan suci Ramadan, maka kita proses di bulan Rajab. Kalau udah demen sama puasa sunnah, maka insya Allah puasa wajibnya bulan suci Ramadan gampang kita laksanain. Amin ya robbal alamin. Dah itu sekilas bulan Rajab. Hadirin jamaah kuliah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di benak pikiran kita, perasaan kita, hari begitu cepat. Betul-betul. Iya, rasanya baru kemarin tahun 2021, sekarang udah tahun 2022. Rasanya baru kemarin corona, ada lagi Omikron. Iya, entah lama-lama jadi makaroni itu. Rasanya baru kemarin menikah, sekarang udah punya anak. Ada anak atu, punya anak 2, anak 3, bahkan udah punya anak cucu. Rasanya baru kemarin umur kita 25 tahun, sekarang ada yang 30 tahun, 40 tahun, ada yang 50 tahun. Ada. Nah, ini berarti angkatan ABG semua ini saat ini. Masya Allah, ini ABG, angkatan berumur gocap. ABG ya Maya, ya, penting istiqomah mak pada sehat semua. Iya, rasanya baru kemarin, Masya Allah, kerja. Ini anak-anak muda. Sekarang udah ada yang kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Rasanya baru kemarin, baru idep-idepan namanya rajin ke masjid. Sekarang alhamdulillah tambah rajinnya. Amin ya robbal. Jadi terasa waktu berlalu begitu cepat. Yang terasa 1 hari ya 24 jam. 24 jam terasa 1 jam. Jadi waktu berlalu begitu cepat. Kalau perasaan di benak pikiran kita seperti itu, maka itu salah satu tanda-tanda daripada hari kiamat. Maka seorang cendekiawan muslim, Dr. Harun Yahya, mengatakan bahwa menurut penelitiannya, hasil detak jantung bumi itu berputar sangat mengalami perubahan yang sangat cepat. Yang seharinya 24 jam itu kira-kira 16 jam, bahkan lebih kurang dari itu. Saking cepatnya perputaran bumi. Maka banyak hadis-hadis yang menginformasikan tanda-tanda daripada hari kiamat udah banyak terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa bunyinya? La taqumus sa'ah hatta
yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat itu melainkan waktu berlalu begitu cepat. Patakuna sana kasahr, setahun terasa 1 bulan. Wa yakuna sahr kal jum'ah, sebulan terasa 1 minggu. Jumat ketemu Jumat. Wa takunal jum'ah kal yaum, seminggu terasa 1 hari. Wa yakunal yaum kasa'a, 1 hari terasa 1 jam. Wa takuna sa'a, 1 jam itu terasa seperti kadzurmati binar, seperti kedipan mata. Cepat begitu. Nah, memaknai hadis ini menurut ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, apa makna hatta yataqarabaz zaman? Makna waktu berlalu begitu cepat, maknanya adalah zawalul barokah, hilanglah keberkahan hidup manusia. Sehingga waktu berlalu tanpa ada manfaatnya, rizki yang kita cari, ya, kemudian harta yang kita miliki habis begitu saja. Tiada guna, bisa hilang, bisa diambil orang. Ada orang yang sedang usaha maju-majunya, sedang jaya-jayanya, seketika itu langsung pailit, bangkrut, pandemi. Ada orang yang sedang enak-enaknya bekerja, langsung di PHK. Begitu cepat waktunya. Ada orang udah tua, umurnya udah tua, udah bau tanah, kagak mau tobat-tobat. Ada umur yang udah pada tua, udah pada keriput, udah pada bau tanah, kagak sholat-sholat, diambil nyawanya sama Allah. Waktu berlalu begitu cepat, tanpa ada manfaat yang bisa kita ambil. Kalau hidup ini 1 tahun, hidup kita tidak berarti. 1 bulan tidak ada memberikan manfaat, 1 minggu tidak ada nilai-nilai kebaikannya. 1 hari kita lupa dengan Allah, 1 jam hanya berangan-angan saja, maka orang ini sudah termasuk dengan zawalul barokah, hilang keberkahan hidupnya. Na'udzubillah. Nah, maka ada faktor yang menyebabkan hilangnya keberkahan hidup manusia. Apa yang pertama? Yang pertama adalah dha'ful iman. Orang yang lemah imannya. Ini kita hadir nih subuh kayak begini kan imannya lagi naik nih, betul-betul. Iya, lagi nancep banget ini iman kita. Iya, al imanu yazidu wa yanqus. Iman lagi bertambah. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, yang lagi nambah kuatin, yang lagi kurang naikin. Nah, ini kita lagi sedang nguatin iman kita. Kalau orang sudah lemah imannya, maka yang timbul adalah dia akan males, kaslan, ya, males melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah. Maka jangan heran kita ini lagi berbuat kebaikan, lagi ibadah, godaannya banyak, betul-betul. Godaan setan datang nih. Jangan sampai iman kita lemah. Kan orang mau berangkat sholat subuh apa enggak ada godaannya? Ada macam-macam godaannya, kaki berat, rematik, asam urat, ada aja tuh. Maka ada kisah itu, ada orang yang sedang mau berangkat sholat subuh, ya hujan gerimis rintik-rintik gitu. Begitu iman kita begitu tuh. Nah, iya. Kalau hujan rintik-rintik, ya mau sholat subuh, ya gede dah nih, ya gede, berarti nggak jadi berangkat. Iya, giliran dangdutan, hujan gede, ya antar juga bentik. Begitu tuh. Iya. Nah begitu ada orang mau berangkat ke masjid, ya, ini setan menggoda. Di pertengahan jalan
Itu setan nungguin, gua tungguin di gang nih. Ini mau berangkat nih dia. Mau berangkat ke masjid, hujan, becek lagi. Wah, diselengkat sama setan. Iya, tahu diselengkat. Digelang. Iya, debuk jatuh, bajunya kotor. Nah, kira-kira jadi berangkat ke masjid apa pulang? Pulang. Pulang ngapain? Ganti baju. Ke masjid lagi? Iya. Kalau orang niatnya udah mau ke masjid, pasti dia balik lagi ke masjid. Nah, dia ganti rapi lagi pakai bajunya, mungkin udah cakep, baju koko udah cakep. Wah, dijegat lagi sama setan. Gua tungguin lagi nih. Gua gelang lagi, gua gelang. Gua sengkat udah jalan endut, nenek-nenek namanya. Digelang juga, ceplok jatuh. Ya kotor lagi. Ya, kira-kira pulang kagak? Ya Allah, gue jatuh mulu, salah gue apa ini? Pulang, ganti baju lagi. Ya, akhirnya berangkat lagi nggak ke masjid? Niatnya udah kenceng, berangkat dia ke masjid. Setan godain. Iya, pertama saya godain, jatuh. Kedua saya godain. Yang ketiga kagak digodain, biarin aja, malah dituntun sampai masjid. Nah, akhirnya apa? Kenapa ini setan ini menggoda kita? Yang pertama, kita digoda ke istiqomahan kita, digelang, disengkat sama setan, kita balik ke rumah, berangkat lagi ke masjid, maka diampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kemudian setan gelang lagi yang kedua, itu sekeluarga diampuni dosanya. Kenapa? Istiqomah mau ke masjid lagi. Kalau dia diam di rumah kagak dapat ampunan satu keluarga rumah itu. Nah, setan tidak mengganggu kita yang ketiga kali. Kenapa? Karena Allah mengampuni seluruh umat Islam yang ada di dunia. Setan kagak demen. Makanya yang ketiga kali kagak digelang, kagak disingkat. Nih setan. Ya mau ibadah aja digodain, apalagi udah di dalam masjid, banyak godaannya, pikirannya macem-macem. Maka jangan sampai iman kita lemah. Kalau sudah iman lemah, maka yang ada masuk setan kita. Sehingga malas untuk berbuat kebaikan, hatinya tidak istiqomah. Maka kata ulama Imam Al-Qurtubi, hati yang istiqomah itu yang seperti apa? Qalbun, ya, qalbun mustaqimun daiman fi taatillah, yakinan wa fi'lan wa qaulan. Hati yang istiqomah, ya, yang senantiasa dia lurus, yang senantiasa melaksanakan ketaatannya kepada Allah, ya, keyakinannya istiqomah, perbuatannya istiqomah, ucapannya istiqomah, sehingga timbul sholatnya istiqomah, baca Al-Qur'annya istiqomah, sodakonya istiqomah, amal kebaikannya istiqomah. Nah, oleh karena itu kalau orang sudah lemah imannya, sampai lemah imannya, maka hilang keberkahan hidupnya. Na'udzubil. Mudah-mudahan kita terus menjaga iman kita, ya, iman kita terus kita kencengin, iman kita istiqomah. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan hilang keberkahan itu adalah manusia sekarang udah gampang, mudah melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Sekarang ini orang lebih senang berbuat maksiat daripada beribadah kepada Allah. Kalau orang sudah melakukan perbuatan maksiat dan dosa dari hal yang kecil, kemudian menjadi kebiasaannya, terus dia lakukannya, maka orang ini disebut dengan fasik. Maka kata Imam An-Nawawi, apa itu fasik? Fasik itu adalah kharijus syai'i fi ta'atillah. Orang yang keluar dari ketaatannya dia kepada Allah. Dia tahu itu dosa, tapi dia kerjain juga. Itu namanya orang fasik. Termasuk orang yang kagak sholat, orang fasik. Sama kalau kita cinta
kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak, cinta kepada kendaraan, cinta kepada rumah kita yang kita banggain. Tapi kau tidak cinta, lebih tinggi cintamu kepada Allah dan Rasulnya, itu termasuk orang yang fasik. Apa ancaman Allah? Apa balasannya Allah kalau orang berbuat fasik itu? Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berbuat fasik. Kalau manusia sudah banyak berbuat maksiat dan dosa, maka yang ada nazalal bala wal musibah, maka Allah turunkan bala musibah. Kalau Allah sudah turunkan bala dan musibah, maka akan diangkat tarfa'ur rahmah wal barakah, maka Allah angkat rahmat dan keberkahan hidupnya. Maka kata ulama, nazala balaun illa bidzambin. Setiap musibah yang turun, bencana, bahaya, wabah, penyakit, virus, itu disebabkan karena dosa-dosa manusia. Wa marufi'a, bahaya, bencana, wabah, ya, gempa bumi, tanah longsor, itu bisa diangkat, ya, illa bitaubatin, kecuali manusianya mau kembali bertobat kepada Allah. Nah, kalau manusianya sudah banyak perbuatan maksiat dan dosa, maka hilang keberkahan hidupnya. Yang terakhir, yang ketiga, yang menyebabkan faktor hilang keberkahan hidup manusia, sekarang ini manusia udah enggak lagi yang punya rasa takutnya lagi kepada Allah. Biasa-biasa aja, kagak sholat biasa-biasa aja, kagak sholat, kagak pernah satu hari enggak sholat nangis gitu, enggak. Biasa aja gitu guys. Iya, nggak sholat gitu, nggak ngaji, biasa aja. Cuman giliran motor hilang, nangis darah. Iya, biasa-biasa aja tuh kalau kebaikan sholat kita tinggalin gitu. Udah nggak punya rasa lagi takut kepada Allah. Kenapa sih kita harus butuh takut kepada Allah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbihin nafsa nil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang takut atas kebesaran Allah, kemudian dia menahan dirinya untuk tidak melakukan hawa nafsunya, untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa, kita hindar, kita mencegahnya itu. Wa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga ma'walah menjadi tempat tinggalnya. Supaya kita tercegah dengan adanya punya rasa takut kepada Allah, supaya kita tercegah dari perbuatan maksiat dan dosa. Maka tanamkan hati kita ini khasyatullah. Apa itu? Takut kepada Allah. Di pasar harus ada khasyatullah, di rumah harus ada khasyatullah, di tempat kerjaan harus ada khasyatullah, di jalan harus ada khasyatullah, di masjid, di musola, majlis taklim harus ada khasyatullah, takut kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Menghadirkan Allah bukan hanya di masjid saja, menghadirkan Allah bukan hanya di tempat pengajian majlis taklim, tapi menghadirkan Allah kapanpun dimanapun kita berada, kita tetap menghadirkan Allah supaya Allah bersama kita. Bagaimana caranya? Awali kegiatan aktivitas kita ini dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu menjadi komitmen bukti bahwa kita telah menghadirkan Allah. Sehingga apa? Sehingga ibadah kita menjadi amal ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau seandainya seorang suami itu takut kepada Allah, maka tidak ada seorang suami yang memukul istrinya. Betul-betul. Tidak ada tindakan KDRT.
Kalau seandainya seorang istri itu takut kepada Allah, maka tidak ada seorang istri yang ngelawan suaminya, bentak-bentak suaminya. Kenapa? Takut dia kepada Allah. Kalau seandainya anak itu takut kepada Allah, maka tidak ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau ada seorang pemimpin itu takut kepada Allah, maka tidak ada pemimpin yang memakan hak rakyatnya, menzolimi rakyatnya. Kalau seandainya pejabat itu takut kepada Allah, maka tidak ada pejabat yang mengambil uang rakyatnya, korupsi. Maka virus corona Omikron emang berbahaya, tapi ada lagi yang berbahaya, yaitu virus korupsi, virus lemahnya penegakan hukum, virus ketidakadilan. Kalau sudah lemah hukumnya, kalau sudah lemah ketidakadilannya, kalau virus korupsi sudah merajalela, maka itu akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu 3 faktor yang menyebabkan hilang keberkahan hidup manusia ini, ya, harus kita apain supaya itu umur kita berkah. Maka ziyadatul umri wa ziyadatul ibadah. Bertambahnya umur harus bertambah ibadah kita kepada Allah, supaya umur kita jadi berkah. Imannya kugu kita mantepin, imannya kugu kita tinggiin, imannya kugu kita jagain, supaya hidup kita jadi barokah. Wa ziyadatul umri wa ziyadatul mujahadah. Bertambahnya umur harus bertambah semangatnya. Semangat buat ngaji, semangat buat baca Quran, semangat buat berbuat kebaikan. Wa ziyadatul umri wa ziyadatus sobri. Bertambahnya umur harus bertambah banyaknya sabar. Orang tua, ya, harus tambah sabarnya, harus tambah bijaknya. Jangan mentang-mentang jadi orang tua pengen dihargain, pengen dihormatin mentang-mentang. Jadi orang tua yang barokah, orang tua yang baik itu adalah orang tua yang banyak sabarnya, yang banyak bijaknya. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah kuliah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk sama-sama, ya, kita terus istiqomah. Istiqomahkan iman kita, istiqomah melakukan amal-amal kebaikan kita, ya, kita jaga jangan sampai dosa-dosa yang sudah terlalu banyak kita kerjain kita kurangin. Ya, mudah-mudahan kita bisa habisin istiqomah dalam melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan terus kita punya rasa hati kita terus hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita akan selamat dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dah hadirin jamaah kuliah subuh, itu saja ya materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, ya. Kita berharap, berdoa nanti kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Amin ya robbal alamin. Ya, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah mullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala. Tua muda wajib ngaji, jangan nonton di depan TV, apalagi sambil selfie.
langsung di-upload di FB. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah la yasin. Diajak ngaji males-malesan, senengnya jalan-jalan, apalagi nonton dangdutan. Senangnya joget-jogetan. Salat alamullah ala toha rasul. Salatullah salam anak-anak zaman sekarang sukanya main HP. Nasihat orang tua kagak dipake, taatnya sama HP. Salatullah ala ta'a rasulillah. Tullah salamullah ibu-ibu zaman sekarang sukanya bikin video, bikin orang jadi bego, apalagi video TikTokan. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah ala nasi uduk si nasi kering, ada terong didandanin, bunyi beduk ajan sering-sering, malah nonton sinetron Andin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Udah Bu ya, udah pagi. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Al-Fakir, mohon maaf yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah yaitu semata-mata dari Al-Fakir. Saya tutup dengan pantunnya Bu ya. Boleh Bu ya? Iya, tadi awal pantun, di akhir saya tutup dengan pantun. Bilang cakep, Dracula patah giginya, kuntil anak patah hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan disimpan di dalam hati.
Jalan-jalan ke kota Jakarta, ada anak santri pakai eagle, pengennya terus berkata, tapi apa daya, tenggorokan bibir udah pada pegel. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang apa yang akan terjadi? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Andi Munir atau yang bisa disebut Kiai Jaka India. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Dan informasi buat Ahad yang akan datang yaitu tanggal 27 Februari 2022 untuk kajian Ahad subuh akan dibawakan oleh Al-Mukarram wal Mutarram Ustadz Haji Maulana Arsalan atau biasa kita sebut dengan Ustadz atau Kiai Jaka Cinta ya. Dan merupakan sebuah informasi buat Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, insyaallah kita akan melaksanakan hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW dan juga santunan yatim piatu yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2022 pada hari Ahad 6 Maret 2022 yang insyaallah tausiah akan dibawakan oleh Al-Mukarram wal Mutarram Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Mustawa. Sekali lagi merupakan informasi buat Bapak Ibu sekalian, buat kajian Ahad yang akan datang yaitu akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Maulana Arsalan atau bisa disebut Kiai Jaka Cinta. Dan untuk Ahad kedepannya tanggal 6 Maret 2022 yaitu akan kita laksanakan hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW sekaligus santunan yatim piatu yang akan dibawakan pentausiah oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Mustawa. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang udah selalu membantu mingguan, harian ataupun bulanan untuk masjid kita dan kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan kebaikan kita semua Allah balas dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Dan bagi siapa saja yang ingin menjadi donatur tetap untuk kegiatan-kegiatan di masjid kami, silahkan boleh menghubungi panitia masjid atau pengurus Masjidul Iman. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurang khilafan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah silahkan, di luar ada kopi subuh ya. Silahkan untuk para jamaah bapak ibu-ibu, di luar ada kopi subuh ya. Untuk kita sarapan silahkan.